Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Ina dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kita kali ini masih membahas teks deskripsi. Anak-anakku, kita awali dengan sebuah muqaddimah yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 10, yang artinya dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dan langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan yang baik. Itu muqaddimah yang berkaitan dengan materi kita kali ini tentang teks deskripsi. Mengingatkan kembali tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dengan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana perasaan dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri. 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu secara jelas. 2. Melibatkan panca indera atau penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. 3. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. 4. Banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. 5. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi diantaranya ada teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan ada teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, contohnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi mempunyai 3 bagian. Pertama, identifikasi. Identifikasi atau deskripsi umum, yakni bagian yang mengenalkan objek dengan akan digambarkan. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian yakni penggambaran aspek-aspek dari objek itu. Misalnya, jika yang digambarkan seseorang, hal-hal yang dideskripsikan meliputi ciri-ciri fisik, sifat, dan pelakunya. 3. Simpulan atau kesan-kesan, bisa juga dikatakan sebagai penutup. Simpulan atau kesan-kesan ataupun penutup misalnya berupa kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan. Dalam teks deskripsi ada kaidah kebahasaan, diantaranya 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, seperti kata hewan peliharaan, kucing, anjing, dan lain-lain. 2. Menggunakan kalimat rujukan atau padanan kata untuk mengkonkretkan, seperti kata ini, itu, di sana, di sini, mereka, ia, dan beliau. 3. Menggunakan kata sinonim atau persamaan kata dengan emosi kuat, seperti kata indah diganti pada konteks kalimat menjadi elok, molek. 4. Menggunakan kata depan seperti kata depan di, ke, dari, pada.
5. Menggunakan majas untuk melukiskan suatu objek seperti kalimat pasir pantai lembut seperti bedak bayi dan kalimat angin laut mengelus wajah. 6. Menggunakan kata ganti orang seperti ibuku, kucingku, dan Anda akan memasuki kawasan bukit. 7. Menggunakan serapan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, peraba, seperti kalimat debur ombak pantai terdengar berirama dan kalimat bukit hijau menjadi latar pantai. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi. Contoh teks deskripsi dengan judul Burung Sekretaris. Di dunia ini ternyata banyak sekali jenis burung yang unik, baik itu dari namanya maupun dari ciri khas yang dimilikinya. Salah satu jenis burung yang unik yang harus Anda ketahui yaitu burung sekretaris. Burung sekretaris adalah sejenis burung pemangsa berukuran besar yang hidup terestrial. Burung ini merupakan unggas endemik dari Afrika. Sering dijumpai di padang rumput terbuka dan savana di wilayah sub-Sahara Afrika. Meskipun termasuk ordo Accipitriformes yang juga mencakup banyak burung pemangsa diurnal lainnya seperti burung layang-layang, elang, burung bangkai, dan harir, jenis ini digolongkan ke dalam familia tersendiri, yaitu Sagittariidae. Nah, paragraf pertama ini termasuk ke dalam struktur teks deskripsi identifikasi, yakni bagian yang mengenalkan objek dan yang akan digambarkan. Nah, objek yang digambarkan pada paragraf ini adalah burung sekretaris. Paragraf kedua, pada bagian tubuh burung sekretaris diselimuti dengan bulu-bulu yang didominasi dengan warna putih, hitam, dan juga warna abu-abu muda. Perlu Anda ketahui jika burung sekretaris ini bisa tumbuh sampai dengan mencapai tinggi 1 meter. Burung yang mempunyai warna oranye di bagian wajahnya ini termasuk salah satu jenis burung pemangsa ular. Pada saat membunuh ular, pada umumnya burung ini akan menendangnya dengan kuat. Hal yang dilakukan ini tentu saja juga didukung oleh kakinya yang panjang dan kuat. Salah satu keunikan dari ciri burung sekretaris yaitu pada bagian kakinya yang cukup panjang seperti ciri burung bangau. Padahal untuk jenis burung ini juga tidaklah spesies burung yang sering hidup di air seperti halnya beberapa burung air yang memiliki bagian kaki yang panjang. Keunikan lain yang dimiliki oleh burung ini yaitu sosoknya yang sangat ditakuti oleh ular. Burung sekretaris ini juga bisa membunuh seekor ular dengan cara menendang dengan sangat keras ular dengan menggunakan kakinya yang panjang. Nah, paragraf kedua ini termasuk ke dalam deskripsi bagian, yaitu dengan menggambarkan aspek-aspek dari objek tersebut, yaitu burung sekretaris, dengan digambarkan burung sekretaris melalui ciri-ciri fisik, sifat, dan pelakunya. Nah, tadi dijelaskan bahwa dalam paragraf kedua ini yang termasuk ke dalam deskripsi bagian ada aspek-aspek bagian atau yang ciri-ciri dari burung fisik ini. Contohnya seperti bahwa burung sekretaris ini diliputi atau diselimuti dengan bulu-bulu yang didominasi dengan warna kulit putih dan seterusnya. Paragraf yang ketiga, maka dari itu inilah sebenarnya fungsi dari kaki yang sangat panjang yang dimiliki burung sekretaris. Cara yang lain dari burung ini juga membunuh ular, yaitu dengan mencengkeram ular dengan memakai kuku-kukunya yang tajam. Nah, paragraf ketiga ini termasuk ke dalam struktur teks deskripsi bagian penutup atau simpulan. Contoh dari teks deskripsi yang berjudul burung sekretaris. Setelah antum mengetahui bagian-bagian dari struktur teks deskripsi,
tentu antum akan mudah dalam membuat teks deskripsi. Berikut langkah-langkah membuat teks deskripsi. 1. Menentukan tema yang akan dideskripsikan. 2. Menentukan tujuan dibuatnya teks deskripsi. 3. Mencari data. 4. Membuat kerangka cerita. 5. Atau bagian akhir, mengembangkan kerangka cerita ke dalam teks deskripsi. Anak-anakku, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga antum semua paham apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.